Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ayu Khawla Amalia dan Talia Nurrahmawati. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan koperasi dan perusahaan non-koperasi sebagai badan usaha. Nah, sebelum membahas materi, hal yang wajib kita ketahui itu kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan koperasi dari badan usaha. Koperasi adalah badan usaha menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sebagai badan usaha, koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku, dengan mengacu pada konsepsi sistem yang bekerja pada suatu badan usaha. Maka, koperasi sebagai badan usaha juga berarti merupakan kombinasi dari manusia, aset-aset fisik dan non-fisik, informasi dan teknologi. Ciri utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya atau non-koperasi adalah posisi anggota. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Dalam fungsinya sebagai badan usaha, maka koperasi tetap tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan prinsip-prinsip dasar koperasi, khusus yang menyangkut aspek pengkoperasian. Ada beberapa aspek dasar yang menjadi pertimbangan untuk mencapai tujuan koperasi sebagai badan usaha, yaitu A. Status dan motif anggota koperasi. Status anggota koperasi sebagai badan usaha adalah sebagai pemilik atau owner dan sebagai pemakai atau user. Sebagai pemilik, kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanam modal di koperasinya. Sedangkan sebagai pemakai, anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Calon anggota paling tidak harus memenuhi dua kriteria, yaitu yang pertama, calon anggota tersebut tidak lagi berada pada tingkat kehidupan di bawah garis kemiskinan, atau orang tersebut paling tidak mempunyai potensi ekonomi ataupun kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, calon anggota koperasi harus memiliki pendapatan atau income yang pasti, sehingga dengan demikian mereka dapat dengan mudah melakukan investasi pada usaha koperasi yang mempunyai prospek. Yang pertama, usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan bisnis dan kesejahteraannya. Yang kedua, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan di sini adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh koperasi untuk melayani anggotanya. Yang ketiga, koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi masyarakat. Badan usaha atau perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber-sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang dan jasa untuk dijual. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga sementara, sedangkan perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Tujuan koperasi dan perusahaan non-koperasi. Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha tidaklah semata-mata hanya pada orientasi laba atau profit oriented.
melainkan juga pada orientasi manfaat atau benefit oriented. Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan, karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan atau service cost. Tujuan koperasi yang pertama berorientasi pada profit oriented dan benefit oriented. Yang kedua, landasan operasional didasarkan pada pelayanan atau service cost. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan anggota merupakan prioritas utama menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang keempat, kesulitan utama pada pengukuran nilai benefit dan nilai perusahaan. Jadi dapat disimpulkan, tujuan koperasi yaitu melayani kebutuhan anggotanya. Karena pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan para anggotanya yang sama, maka bidang usaha koperasi akan sama dengan kebutuhan para anggotanya. Tujuan utama badan usaha non-koperasi adalah mendapatkan keuntungan setinggi mungkin yang ketika tidak diperoleh, maka pemilik modal atau pemegang saham bisa memecat manajernya. Next, yaitu permodalan koperasi. Modal sendiri itu terdiri dari yang pertama ada simpanan pokok. Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang wajib disetorkan oleh seseorang yang baru bergabung sebagai anggota koperasi. Simpanan pokok itu besarnya sama dan tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Yang kedua, ada simpanan wajib. Simpanan wajib itu simpanan dengan jumlah tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Misalnya, simpanan dibayarkan setiap bulan dengan jumlah yang sama besar untuk tiap bulannya. Simpanan ini tidak bisa diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Ketiga, ada dana cadangan. Dana cadangan itu berasal dari penyisihan sisa hasil usaha atau yang sering kita sebut dengan SHU yang dapat digunakan sebagai penutup kerugian. Dan yang keempat, ada hibah. Hibah ini adalah pemberian berupa uang atau barang dari pihak lain yang dapat dimanfaatkan untuk memperlancar jalannya usaha. Next, kita akan membahas tentang modal pinjaman. Yang pertama ada anggota. Selain dari simpanan pokok dan wajib, modal pinjaman dari anggota dapat berupa simpanan sukarela dan simpanan khusus. Kedua, badan usaha atau koperasi lain. Pinjaman ini didasari oleh kerjasama yang saling menguntungkan. 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya. Perolehan pinjaman yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya. Obligasi adalah surat pengakuan hutang jangka panjang kepada pemegangnya dengan kesanggupan membayar bunga tetap dan mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu sumber lain yang sah. Pinjaman dari sumber lain yang sah biasanya diperoleh dari pemerintah atau lembaga lain atas dasar pertimbangan tertentu. Next, di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang sisa hasil usaha koperasi. Secara umum, sisa hasil usaha koperasi adalah selisih antara jumlah pendapatan yang diperoleh dengan jumlah biaya operasional koperasi seperti penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dalam satu periode tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 45 tentang perkoperasian dijelaskan secara rinci pengertian dari sisa hasil usaha koperasi. Dalam sisa hasil usaha koperasi, pembagian tidak dikamuskan terhadap besar kecilnya simpanan yang dijadikan modal para anggotanya, tetapi tergantung pada besar kecilnya partisipasi modal dan transaksi anggota dalam perolehan pendapatan koperasi. Prinsip yang pertama,
Sisa hasil usaha harus bersumber dari anggota. Sisa hasil usaha bukanlah total keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari usaha, namun hanya sisa dari usaha koperasi. Koperasi ini diperoleh dari sisa pendapatan setelah dikurangi dengan berbagai biaya dan dana cadangan lainnya. Yang kedua, sisa hasil usaha harus berupa imbal jasa atau partisipasi anggota. Modal koperasi diperoleh dari anggota, sehingga layanannya diberikan khusus untuk anggota. Begitu pula hasil usahanya harus digunakan untuk para anggotanya. Yang ketiga, sisa hasil usaha harus transparan dan terbuka. Transparansi merupakan salah satu syarat untuk dapat mengelola keuangan yang baik. Pengelola koperasi harus transparan dan terbuka dalam menjalankan operasional koperasi, termasuk dalam pembagian sisa hasil usaha kepada para anggotanya. Dan yang terakhir, sisa hasil usaha harus dibayarkan secara tunai. Sisa hasil usaha harus dibayar dengan tunai agar dapat membuktikan bahwa koperasi mampu menunjukkan akuntabilitasnya. Cara menghitung sisa hasil usaha anggota koperasi. Rumus yang pertama yaitu jasa usaha anggota yang dihitung dengan cara membagi pembelian anggota dengan penjualan anggota dan dikalikan dengan jasa usaha semua anggota. Yang kedua, jasa modal anggota dapat dihitung dengan cara membagi simpanan dengan modal anggota kemudian dikalikan jasa modal semua anggota. Yang ketiga, jasa usaha semua anggota adalah persentase jasa usaha dikalikan dengan SAU. Dan kemudian jasa modal semua anggota adalah persentase jasa modal yang dikalikan dengan SAU. Ada aspek dasar tujuan koperasi sebagai badan usaha. Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha tidaklah semata-mata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan. Untuk koperasi di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan. Nah, materi terakhir yang akan kita bahas yaitu perbedaan koperasi dengan badan usaha non-koperasi. Menurut Susilo, ada beberapa perbedaan mendasar antara koperasi dengan badan usaha non-koperasi, di mana koperasi adalah kumpulan orang bukan kumpulan modal, sebagaimana perusahaan non-koperasi. Sedangkan badan usaha non-koperasi yang merupakan kumpulan modal merupakan karakteristik dari perusahaan bisnis modern, di mana terdapat pembedaan antara pemilik modal atau owner dengan pelaksana atau manajer. Manajer berperan mencari keuntungan sebanyak mungkin agar ia tidak dipecat oleh ownernya. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pelanggan, sehingga kegiatan usaha koperasi harus sesuai dan berkaitan dengan kebutuhan ekonomi anggotanya. Sedangkan pada badan usaha non-koperasi, pemegang saham tidak harus menjadi pelanggan. Badan usahanya pun tidak harus melayani kepentingan ekonomi pemegang saham.